Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harprade Java. Hari ini saya akan membahas Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah Adipati ke-7 Mangkunegaran yang memerintah dari tahun 1916 hingga tahun 1944. Mangkunegoro VII terlahir dengan nama Raden Mas Suryo Suparto. Ia adalah anak ke-7 atau anak lelaki ketiga dari 28 bersaudara anak-anak dari Mangkunegoro V. Mangkunegoro VII dikenal pada zamannya sebagai bangsawan modern yang berkontribusi banyak terhadap kelangsungan kebudayaan Jawa dan gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Leiden di Belanda selama 3 tahun, sebelum pulang ke Indonesia untuk menggantikan pamannya, Mangkunegoro VI yang mengundurkan diri tahun 1916. Semangat Mangkunegoro VII untuk mencari ilmu pengetahuan sudah tampak sejak muda. Ketika pamannya Mangkunegoro VI melarangnya untuk masuk Huger Burger School, ia memilih untuk berkelana dan menjalani hidup di luar keraton, menjadi penerjemah bahasa Belanda Jawa dan mantri di tingkat kabupaten. Sedangkan kecintaannya terhadap budaya Jawa ditunjukkan melalui peranannya yang aktif dalam mendirikan lembaga studi kultur Wijsgerige Studiekring, Lingkar Studi Filosofi Budaya, dan Lembaga Kebudayaan Jawa Java Institute. Tidak luput juga karya ilmiahnya tentang simbolisme wayang over dua jang kulit atau wayang purwain het algemen and over de daarin voorkomende symbolische en mystieke elementen. Ia adalah tokoh di dalam organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo dan penasihat di organisasi pelajar Jom Java. Pada tahun 1933, ia memprakarsai didirikannya radio pribumi pertama di Indonesia yaitu SRV, Solosche Radio Vereniging, yang memancarkan program-program dalam bahasa Jawa. Selain itu ia juga seorang perwira Koninklijke Nederlands Indische Leger dengan jabatan kolonel pada masa hidupnya. Dengan jabatan ini ia juga merangkap sebagai Komandan Legiun Mangkunegaran, sebuah tentara kecil yang terdiri dari prajurit Mangkunegaran. Atas jasa-jasanya dalam memajukan kebudayaan Jawa, khususnya di kawasan eks-Mangkunegaran, Mangkunegoro VII dianugerahi Bintang Budaya Paramadharma secara anumerta oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66, _TK, tahun 2016 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan kerabatnya, Retno Sato Etiyamin, yang adalah cucunya, pada tanggal 15 Agustus 2016. Mangkunegoro VII adalah seorang penguasa yang dianggap berpandangan modern pada zamannya. Ia berhasil meningkatkan kesejahteraan di wilayah Praja Mangkunegaran melalui usaha perkebunan, onderneming, terutama komoditas gula. Mangkunegoro VII juga seorang pencinta seni dan budaya Jawa, dan terutama mendukung berkembangnya musik dan drama tradisional. Mangkunegoro VII yang pernah mengenyam pendidikan di Eropa membuat pikirannya menjadi lebih terbuka. Ia tak menolak modernitas, di sisi lain ia juga melakukan pembaruan budaya Jawa. Hal inilah yang menginspirasi Mangkunegoro VII untuk melakukan pembaruan budaya-budaya Jawa agar budaya dan masyarakat Jawa tidak tertinggal dengan bangsa Eropa dan budaya Jawa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Langkah awal yang diambil adalah menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Mangkunegoro VII menyadari peran bahasa yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan media penyalur aspirasi. Perwujudan gagasan ini adalah dengan dibentuknya Java Institute, sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan bahasa, sastra dan budaya Jawa. Mangkunegoro VII juga tertarik dengan dunia pewayangan. Mangkunegoro VII sangat menyukai kisah Panji Raden Damarwulan yang kemudian dijadikan naskah cerita wayang kerucil. Mangkunegoro VII juga mengembangkan pertunjukan Langendrian yang dikenal sebagai Langendrian Pitu, sebuah Langendrian yang dimainkan oleh 7 orang. Ketujuh orang ini berperan sebagai Damarwulan, Sabdo Palon, Noyo Genggong, Menak Jinggo, Dayun, Wahito dan Puyengan. Pada masa Mangkunegoro VII berkuasa, masyarakat dapat menikmati seni keraton yang sebelumnya terbatas hanya dapat dinikmati oleh orang dalam keraton. Seperti pada seni Waranggono, sebuah seni menyanyi tradisional Jawa, dengan membuka kursus kepada masyarakat umum dan menampilkan pentas wayang wong di luar tembok keraton. Mangkunegoro VII dikenal sebagai raja yang menerapkan kebijakan rebusasi hutan-hutan milik Mangkunegaran.
Kebijakan ini diambil terkait dampak eksploitasi besar-besaran hutan milik Mangkunegaran untuk berbagai keperluan, seperti industri perkebunan dan infrastruktur. Eksploitasi ini berdampak buruk bagi wilayah Mangkunegaran, khususnya bagi wilayah Surakarta dan Wonogiri. Surakarta yang secara geografis berada di wilayah cekungan menjadi wilayah rawan banjir, sementara Wonogiri menjadi wilayah yang rawan kekeringan pada musim kemarau karena hutan yang rusak tidak dapat menampung air ketika musim penghujan tiba. Pada 21 Februari 1917 Praja Mangkunegaran menyatakan rebesasi sebagai program untuk kepentingan umum. Menanggapi hal tersebut, Praja membentuk jawatan khusus yang diberi nama Opperhoutfester. Praja juga melibatkan rakyat dalam kegiatan rebesasi dengan cara memberikan tanah kepada rakyat untuk dijadikan tegalan dengan kewajiban untuk menyemai bibit pohon yang nantinya ditanam di hutan. Mangkunegoro VII juga mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan hutan. Aturan ini tercantum dalam lembaran kerajaan, Riksblad, tahun 1920 nomor 22, Riksblad nomor 6 tahun 1923, dan Riksblad nomor 3 tahun 1940. Riksblad nomor 22 tahun 1920 memuat beberapa hal, yaitu, hak kepemilikan hutan jati berada di tangan praja, tentang perizinan dan pemanfaatan hutan, pemanfaatan kayu hutan dan penindakan bagi pelanggar aturan. Aturan ini menjadi payung hukum bagi pihak Mangkunegaran dalam hal pemanfaatan hutan sebagai komoditas perdagangan. Berselang 3 tahun kemudian, Riksblad nomor 6 tahun 1923 dikeluarkan. Aturan ini mengatur tentang pencegahan kebakaran hutan. Tindakan pencegahan biasanya dilakukan pada bulan April hingga Desember karena pada waktu tersebut masih berada pada musim kemarau. Aturan ini juga menyebutkan beberapa hutan di wilayah Wonogiri adalah hutan milik praja. Aturan ini muncul ketika angka pencurian di dalam hutan milik praja mengalami peningkatan. Untuk mencegah hal ini, dalam beberapa pasal mengatur tentang benda apa saja yang boleh dibawa oleh warga jika masuk ke hutan milik praja. Riksblad nomor 3 tahun 1940 mengatur tentang jenis hutan yang dikelola oleh praja, yaitu hutan jati dan hutan taun. Aturan ini juga mengatur langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pelestarian dan pemanfaatan hutan. Selain mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan, Praja Mangkunegaran juga memerintahkan rakyat di wilayahnya untuk menanam pohon jati di pekarangan masing-masing untuk mencegah pencurian jati di hutan-hutan milik praja. Upaya-upaya yang dilakukan praja berhasil memulihkan keseimbangan ekologis di wilayah Praja Mangkunegaran. Selain itu, luas hutan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1917 luas hutan tercatat 23.567 hektar, pada tahun 1923 tercatat 24.561 hektar, dan pada tahun 1940 tercatat 26.002 hektar. Kali Pepe adalah kali yang terletak di tengah kota dan terhubung dengan Sungai Bengawan Solo. Kali Pepe digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Pada masa itu, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup bersih dan sehat, kehadiran Kali Pepe oleh masyarakat juga dianggap sebagai saluran pembuangan limbah yang telah disediakan oleh alam. Baik limbah rumah tangga maupun limbah buangan toilet sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, bau dan kumuh. Kondisi ini diperburuk dengan fasilitas toilet yang layak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, seperti bangsawan dan pejabat kolonial. Perilaku serta kebiasaan mandi, cuci dan kakus yang mengandalkan sungai memberi dampak buruk seperti lingkungan yang tercemar dan munculnya berbagai penyakit. Melihat keadaan ini, Mangkunegoro VII membangun fasilitas toilet umum yang diberi nama Badplaats Ngebrusan atau masyarakat setempat mengenalnya dengan Ponten. Bangunan yang kini terletak di Kampung Ngebrusan, Kelurahan Stabelan ini dibangun oleh Thomas Karsten pada tahun 1936. Kehadiran Ponten menjadi revolusi perilaku serta kebiasaan masyarakat dalam hal mandi, cuci dan kakus. Pembangunan Ponten mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat. Gerakan kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1916 dengan berdirinya Nederlands Indische Padvindersvereniging. Keanggotaannya bersifat eksklusif hanya untuk kalangan Eropa saja. Pada September 1917, Mangkunegoro VII mendirikan JPO Javanese Padvinders Organisasi. Organisasi ini muncul setelah perayaan penobatan Mangkunegoro VII. Perayaan itu menampilkan murid-murid sekolah yang melakukan baris berbaris, senam dan latihan ketertiban.
Hingga muncul pemikiran di luar pendidikan sekolah anak-anak juga mendapat pendidikan secara kepanduan. Organisasi kepanduan ini menjadi penanda awal berdirinya gerakan-gerakan serupa di Indonesia. Selepas berdirinya JPO muncul organisasi kepanduan lain, seperti Pathfinder Muhammadiyah, Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij dan Indonesisch Nationale Pathfinders Organisasi. Kaum perempuan juga mengambil peran dalam organisasi ini. Pasukan Putri JPO yang merupakan sayap dari organisasi kepanduan JPO menjadi wujud nyata emansipasi wanita. JPO secara tak langsung menjadi pendobrak sekat-sekat budaya Jawa yang pada saat itu masih memandang wanita tak lebih sebagai pelengkap pria saja. Dalam organisasi ini kedudukan wanita setara dengan pria meskipun masih terdapat perbedaan dalam beberapa kegiatan, misalnya aktivitas fisik. Mangkunegoro 7 melakukan pembaruan jabatan dan birokrasi Mangkunegaran. Pembaruan-pembaruan ini dituangkan dalam Rijksblad nomor 37 tahun 1917 dan Rijksblad nomor 10 tahun 1923. Melalui kedua peraturan tersebut, maka ada perubahan dalam struktur birokrasi dan jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Perbedaan struktur birokrasi dan pemerintahan Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegoro IV dengan Mangkunegoro 7, yaitu penghapusan Reh Jaba dan Reh Jero. Jabatan kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedana diubah menjadi kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Naiknya jabatan ini menimbulkan konsekuensi naiknya jabatan-jabatan yang ada di bawahnya dan pembentukan jabatan-jabatan baru pada tingkat paling bawah. Jabatan yang dahulu hanya setingkat kepawonan menjadi kawedanan, jabatan menteri tingkat 1 menjadi panuwu, dan seterusnya. Penghapusan beberapa kawedanan lama dan diganti dengan jabatan baru yang fungsinya mirip. Pembentukan jabatan-jabatan baru sesuai dengan kebutuhan Mangkunegaran yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Mangkunegaran. Tanda kehormatan yang diperoleh Mangkunegoro 7 antara lain. Bintang Budaya Paramadharma dari Pemerintah Republik Indonesia pada 10 Agustus 2016. Commander of the Royal Order of Cambodia dari negara Kamboja. Commander of the Military Order of Christ dari negara Portugal pada 29 Desember 1928. Mangkunegoro 7 wafat pada tahun 1944 dan dimakamkan di Astana Giri Layu, Kabupaten Karanganyar.